Dari Jalan Abadi kilometer 8 atas 103,9 FM Pandawa Radio Radionya Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mitra Pandawa di mana saja berada. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita ketemu lagi dalam talk show Kangen Kumpul MTR bersama saya Nurul Mahindra dan dengan narasumber kita yang sudah tergabung secara virtual dan tentu saja dapat mitra Pandawa ikuti melalui frekuensi 103,9 FM, streaming di www.pandawafm.com dan kami siarkan secara live juga di Facebook ya. Dan tentu saja buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung pada kesempatan kali ini seperti kesempatan-kesempatan yang sebelumnya. Mitra Pandawa bisa bergabung bersama kami di talkshow Kangen Kumpul MTR melalui line telepon 0771 444 0829 dan bagi Anda yang bergabung nantinya akan mendapatkan hadiah buku merah ini ya. Nah, jangan sampai kelewatan. Oke, kita pada kesempatan talkshow Kangen Kumpul MTR kali ini, Mitra Pandawa akan mengusung tema Traveling with Meaning bersama narasumber kita, Pak Denny Nur Alam. Kita langsung sapa aja. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam traveling with me dari Bogor untuk semuanya dan juga khususnya pendengar Radio Pandawa. Oke, apa kabarnya Pak Denny semua sekeluarga? Halo? Alhamdulillah baik, sehat semua sini. Ya walaupun kita mendengar juga ya turut prihatin buat saudara-saudara kita yang saat ini masih tergenang ya, ada yang tergenang banjir di Jabodetabek, Jawa Tengah dan di daerah lainnya. Mudah-mudahan tetap Oke, mudah-mudahan dapat segera teratasi ya dan dapat segera selesai musibah yang dialami ya. Oke, Nurul mestinya sapa Kang Denny ya? Iya, enaknya begitu. Karena kita berada di jauh gitu ya. Baik. Baik Kang Denny. Ya. Baik. Silakan. Ini Mitra Panda Kang Denny Nur Alam ini merupakan pegiat MTR Bogor ya dan sekaligus juga seorang pengusaha tentunya nih pengusaha travel beneran Kang? Iya, jadi kita ada namanya IL Training dan Tour serta terakhir ya karena ada pandemi akhirnya juga sedikit bergeser ke trading. Ya untuk IL Training dan Tour kita ngangkat tema ataupun tagline Traveling with Meaning, sementara untuk trading from farm to table. Begitu Mbak Nurul. Oke, baik. Nah, sebelum kita bahas mohon maaf kalau suaranya mungkin agak delay ya, karena memang kondisi posisi saya ada di kaki Gunung Salak di Kabupaten Bogor. Jadi sinyal memang kadang-kadang kurang stabil, jadi sedikit nge-delay. Iya, gitu. Agak juga wajah Kang Denny kadang suka hilang timbul nih gambarnya. Iya benar. Iya baik, nggak apa-apa. Sebelum kita bahas lebih lanjut nih mengenai tema kita Traveling with Meaning yang kayaknya bersangkutan nih sama usaha yang dijalanin oleh Kang Denny. Kita mau tahu sedikit dong profil Kang Denny nih, asli Bogor kah? Kemudian kemarin waktu masih mudanya menempuh pendidikan di mana aja, boleh diceritain Kang? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum sekali lagi, salam sejahtera buat semuanya pendengar Pandawa. Kalau bicara background ya asli ya karena dipanggil Kang Denny, memang saya berasal dari Jawa bagian barat. Kalau melihat atau keturunan dari orang tua, bapak saya Betawi keturunan Banten, mama saya dari Bandung. Begitu ya, kita sempat tinggal di Jakarta dan kali ini menetap di Cijeruk
Kabupaten Bogor. Gitu. Kalau latar belakang saya kuliahnya di Institut Teknologi IT ya Serpong. Oke, baik. Gitu Mbak Nurul. Waktu itu lulus tahun berapa, Kang? Saya lulusan SMA 94, lulus kuliah 99. Oke, wah, tahun 99 Nurul baru masuk SD tuh, Kang. Baik. Bedanya jadi milenial sama kolon. Oke, baik. Kang Denny, kemudian setelah selesai kuliah ngapain nih? Langsung membuka usaha yang sekarang udah dijalanin kah? Atau apa nih pekerjaan yang dijalanin, yang dilakukan Kang Denny? Tentunya tidak langsung ya, karena memang dulu waktu zaman kuliah 99 itu kita ingat di Indonesia masih baru aja krisis moneter ya. Jadi saat itu saya merasakan lulus kuliah dengan nama belakang ST itu ya, sarjana teknik. Saingannya itu justru saudara-saudara kita yang baru aja kena PHK di dunia industri. Ya, jadi kita mau masuk industri cukup berat persaingannya karena mereka PHK itu siap digaji berapa saja, yang penting kerja, sementara kita lagi idealis-idealisnya gitu ya, pengen gaji tinggi padahal belum punya pengalaman, jadinya berat juga bersaing. Akhirnya saya masuk ke dunia properti, sempat jadi sales properti di salah satu grup properti besar di Jabodetabek. Selanjutnya saya bergeser jadi sales engineer untuk perusahaan steel industry ya, yang memasarkan rak gudang, rak supermarket seperti itu di daerah Cilegon, di kota Cilegon ya, di Banten begitu. Dan tidak lama dari situ, sekitar 2 tahun, saya akhirnya masuk ke dunia pariwisata, di mana salah satu kerabat ya menawarkan untuk memasarkan sebuah resort yang bernuansa Islami di wilayah Anyer ya, pada saat itu di pinggir pantai, yang ownernya juga membangun sebuah lokasi outdoor activity atau yang biasa dikenal dengan outbound di sisi bukitnya. Jadi ada di pantai, ada di bukit. Nah, dari situlah pengalaman akhirnya saya terus bergerak atau berprofesi di bidang pariwisata. Jadi sarjana tekniknya teknik industri, tetapi akhirnya kita berlabuh di industri pariwisata seperti itu, dengan membuat kegiatan-kegiatan outdoor activity, outbound ya, dikemas dengan konsep wisata yang berusaha tampil secara Islami begitu. Kira-kira begitu gambaran singkatnya. Baik, sebelum pariwisata berarti kurang lebih berapa tahun tuh jedanya, Kang? Baik, Kang Denny? Halo, Kang Denny? Apakah kita terputus? Baik. Iya, karena sepertinya masih karena adanya gangguan jaringan atau sinyal ya. Sepertinya kita mengalami sambungan kita sepertinya terputus bersama Kang Denny Nur Alam ya, yang merupakan pengusaha Makna.id. Nah, traveling with meaning ya, sesuai dengan tema kita tadi, L training, tour, dan trading from farm to table. Nah, kita akan coba tersambung kembali dengan Kang Denny untuk dapat kita lanjutkan obrolan kita dalam talkshow Kangen Kumpul MTR kali ini, dan juga kami sampaikan untuk mitra Pandawa yang ingin bergabung, kami persilahkan, kami nantikan di 0771 444 0829. Nah, nanti kita bakal dengerin juga nih pemaparan dari Kang Denny terkait dengan traveling with meaning.
terkait dengan strategi usaha beliau dan tentunya yang paling utama adalah keistiqomahan dalam berdakwah nih. Nah, baik, apakah kita sudah tersambung kembali bersama Kang Denny? Assalamualaikum, Kang Denny. Halo. Iya, iya. Masuk lagi. Sekarang Iya, saya oke. sorry, Alhamdulillah. Vice. Mhm. Jadi sekarang sudah bisa masuk lagi. Oke, baik. Lanjut Lanjut, Kang. Boleh, silahkan. sampai di Tadi pertanyaan Nurul terkait dengan jedanya tuh kurang lebih berapa lama tuh Kang Denny kemudian terjun di dunia pariwisata? Oke, di dunia pariwisata saya dari tahun 2003. Berapa lama ya? Lama banget ya berarti ya. Sekarang Hmm. sudah 21, berarti ya hampir 20 tahunan ya. Hmm. Seperti itu, sekitar 18 tahunan. Jadi di Anyar saya mengembangkan pariwisata itu dimulai 2003 dengan posisi sales waktu itu ya, sales hotel, terus juga meniti karir sampai ke memegang general manager di sana, 2 lokasi, Pondok Hmm. Payung Resort dan Lembah Hijau Bandulu. Dan setelah itu di tahun 2013 ya saya ya sekitar 10 tahunan di sana. Saya mulai merintis di bidang training dan tour organizer, dan juga sempat masuk di perusahaan travel umroh ya Oh. dengan brand Plesir Alam pada saat itu sampai sekitar tahun 2017 akhirnya saya membuka brand sendiri yaitu Oke. makna.id ya, traveling with meaning. Nah, disitulah baru mulai fokus ke traveling with meaning. Mhm. Gitu Nah, Mbak Nurul. tentunya nih Kang Denny dari sarjana teknik ya, kemudian ke dunia industri pariwisata. Ini waktu itu Kang Denny apa nih Kang Denny rasa nih kayaknya dunia pariwisata nih kayaknya klop banget gitu sama diri Kang Denny atau gimana nih yang dirasain? Rasanya sih nama kali ya, nama adalah doa, Denny, kepanjangannya Nur Alam. Ya, Nur Alam, cahaya alam, akhirnya saya sekian, ya harus tahunan lah gitu, belasan tahun berada di alam, di sana mengelola lingkar lokasi untuk kegiatan outdoor activity, sekaligus juga mengajak saudara-saudara kita untuk cimpung di pariwisata. Tapi wisatanya alhamdulillah Allah takdirkan itu saya di bagian dari penggerak wisata halal dengan halal friendly, juga termasuk penggagas yang di wilayah Banten gitu. Mhm. Jadi walaupun kita bergerak di bidang pariwisata, tapi kita tetap menjaga adab-adab ya, khususnya kita mencoba tetap tampil islami, seluruh teman-teman yang bertugas juga pada saat itu kita wajibkan dengan hijab, kita tidak menjual minuman keras, kita berkegiatan yang positif di outdoor activity, berbagi dengan lingkungan, dan tentunya juga memaksimalkan tafakur tadabur ya, melihat sebuah keindahan itu dari kacamata bahwa yang maha besar adalah yang menciptakannya, seperti itu. Jadi itu menjadi bagian dari proses mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kondisinya. Nah, dengan bergesernya dari wilayah Anyer ya saya merasa dengan brand baru Makna ya saya bisa lebih mengeksplor apa yang Allah sudah berikan ya di dunia yang indah ini, tidak hanya ke satu lokasi tapi juga kemana-mana. Dan Mhm. tentunya sebuah pemahaman baru ya setelah bergabung dengan MTR. Nah, ini yang menjadi juga titik poin loncatan berikutnya dari konten-konten yang kita sharing melalui makna.id. Seperti itu Oh, Mbak Nurul. baik. Nah, tahun 2017 Kang Denny membangun makna.id ini ya berarti ya? Betul.
Baik. Nah, tahun 2017 berapa kita nih baru. Kang Denny kenal sama MTR kemudian? Tepatnya Oktober 2018. Oh. Ya, saat itu kami, ya saya bersama istri melihat sebuah tayangan di YouTube ya terkait dengan program sukses mengembangkan harta tanpa riba. Ya, berarti kan kita lagi baru ngebangun bisnis, terus ada event dengan nama itu, ya kita berpikir, wah ini keren juga nih gitu ya dengan nama seminar seperti itu gitu. Kayaknya kita daripada nanti salah melangkah jauh-jauh misalnya ya seperti kondisi rekan-rekan yang lainnya mungkin ya yang bergabung belakangan yang saya kenal akhirnya gitu ya masuk MTR. Tapi kita memang bergabung ya karena memang ingin membangun bisnis dari awal dengan baik lah seperti itu. Jadi 2018 Mbak Nurul. Baik, kurang lebih setahunan kemudian ya setelah membangun usaha sendiri ya Kang? Betul. Baik. Nah, Hmm. selanjutnya nih kita pingin tahu dong apa sih sebenarnya bisa Kang Denny perkenalkan nih mengenai makna.id. Ini traveling with meaning ini slogannya kah atau gimana nih Kang? Ya betul. Slogan Slogannya? Makna.id, traveling with meaning, L training tour, dan trading from farm to table. Nah, maksudnya apa nih Kang? Boleh diceritain? Ya, satu-satu ya. Jadi kalau kita bicara makna.id itu merupakan sebuah portal yang akhirnya ya kita jadikan sebuah media dakwah kami ya, keluarga, saya, istri beserta rekan-rekan yang menjalankannya, bahwa kalau Mbak Nurul mungkin masuk ke websitenya atau juga silakan nih Mitra Pandawa juga ikutan follow akun Instagramnya itu di @makna.id. Nah itu lihat logo ya, kita bicara makna, logo itu berbentuk huruf M yang ada gurat naik ke atas yang sekilas kalau kita lihat itu mirip juga dengan tulisan Allah begitu. Ya. Jadi secara filosofi kita berawal dari logo itu Baik. Iya, Kang Denny, halo. posisi kita. Halo, ya. Ya. Masih bisa mendengar ya? Ya, baik. Oke. Iya. Oke, saya lanjutkan. Jadi kaitan dengan konsep logo, kita adalah logo untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadinya begitu. Bagaimana semua yang terlibat, baik yang pelaksana maupun peserta, pada akhirnya adalah bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, terkait dengan traveling with meaning adalah sebuah konsep di mana kita jalan-jalan tapi yang kita tuju adalah makna dari balik apa yang kita explore ya, lokasi yang kita explore. Nah, maknanya itu kemana? Karena makna yang tertulis di brand kita itu makna yang tidak menggunakan huruf K, tapi tengahnya pakai Q. Iya, pakai Q. Makna. Nah, ini yang juga menjadi sebuah filosofi kita bahwa sesungguhnya semua makna itu berawal dari Quran. Jadi K-nya kita ganti dengan Q. Jadi makna sehingga apapun yang kita lihat, yang kita kunjungi, kita explore ya, kita coba gali kearifan lokal, lokasi-lokasi yang kita tuju, itu kita kaitkan dengan Al-Quran seperti itu. Ya. Nah. Oke. Selanjutnya tentang yang L training tour dan trading from farm to table nih Kang. Oh ya. Untuk IL training, IL itu maksudnya experiential learning. Nah, ini sedikit menjelaskan terkait dengan experiential learning. Bahwa selama waktu di Anyer kan kami membangun sebuah titik lokasi outbound ya. Banyak dikenal dengan di Indonesia itu kegiatan outbound. Nah, di dunia outbound, kami pegiat-pegiat outbound outdoor training itu bersepakat menamakan
kita adalah kegiatan yang mempunyai basis keilmuan metode experiential learning, sehingga kami bersama-sama pegiat se-Indonesia ikut mendirikan yang namanya Asosiasi Experiential Learning Indonesia. Jadi kalau dibilang IL training adalah ya outbound training ya, mungkinnya secara umum dikenalnya seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan yang membangun kapasitas sumber daya manusia atau yang biasa kita dengan team building, juga teamwork ya, dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan di luar ruang dikombinasikan dengan inspirasi yang kita akan bahas di dalam kelas seperti itu. Nah, yang berikutnya tour ya. Kalau tour itu memang kembali bahwa sekian belas tahun saya mengajak orang datang ke Anyer karena saya mengelola lokasi gitu. Pada akhirnya bahwa bumi Allah itu luas ya, dan juga kita perlu explore, dan memang ternyata juga Allah memerintahkan dalam Al-Quran untuk kita bertraveling ya, akhirnya itu menjadi bagian yang kita coba kembangkan. Tetapi pilih turnya, nah ini yang menarik. Sebelum hijrah, sebelum sudah hijrah ada gitu ya. Dulu sebelum kita ke lokasi-lokasi yang menurut kacamata pada umumnya ke dunia barat, ke negara-negara yang misalnya berteknologi tinggi seperti itu. Tapi pada akhirnya setelah kita merenung dan kita mengenal bahwa sesungguhnya waktu di dunia itu juga sempit, akhirnya kita mengerucut ke titik-titik yang menginspirasi dan sangat perlu kita sharing seluas-luasnya kepada khalayak ramai ya. Awalnya dulu kita misalnya kalau ke Eropa Barat itu keren, ke Amerika keren, ke Jepang itu wow gitu ya, atau zaman sekarang mungkin Korea gitu ya. Pada akhirnya kita itu hanya kita layani by request saja. Tetapi kalau Mbak Nurul atau Mitra Pandawa sekalian masuk ke websitenya makna.id, itu cuma ada 6 program yang kita usung atau kita prioritaskan. 3 program ke luar negeri dan 3 program di dalam negeri. Nah, 3 program luar negerinya kemana aja? Nah, itu yang akhirnya kita sangat pilih pada akhirnya. Karena yang bagaimana profesi kita, nah ini kembali ke profesi kita, akhirnya juga menjadi jalan dakwah kita. Profesi kita menjadikan jalan kita untuk mendekatkan diri kita. Profesi kita menjadikan jalan inspirasi untuk orang lain pun yang ikut serta dengan peserta kita, peserta kegiatan kita menjadi juga ikut tergerak untuk menjadikan dirinya semakin dekat kepada Allah. Nah, seperti itu. Tujuan kenapa tuh? Karena jelas bahwa sudah 100 tahun kita kehilangan sebuah peradaban yang indah, yang memang peradaban yang menjawab semua apa yang Allah inginkan kepada umatnya. Peradaban yang sangat menjamin kerahmatan atau kemaslahatan buat seluruh alam ya, tidak hanya umat tapi juga alam semesta. Itulah yang kita tuju ya. Pada saat kita ke sana, kita melihat langsung sebuah situs peradaban yang indah, yang berjaya menguasai lebih dari 2/3 dunia, yang menjadikan dunia itu rahmatan lil alamin langsung di lokasinya. Sehingga harapannya adalah sekembalinya dari sana ikut semua peserta terinspirasi untuk bahwa iya ya, bagaimana kalau nanti peradaban Islam itu betul-betul kembali tegak. Itulah yang akan menjadi impian kita bersama. Nah, jadi inspirasinya turnya akan menjadi ke situ. Yang kedua, memang ada program. Ya, lanjut. Dan ini tadi 3 tempat ya di luar negeri ya dalam programnya ya. Ya. Kemana aja tuh, Kang?
Itu Turki, terus juga program yang 3 negara, Mesir, Palestina, Jordan, Oke. itu terkait dengan exploring messenger history ya. Jadi pelajaran bagaimana kita menggali sejarah ya nabi-nabi di lokasinya. Yang satu lagi ini negara New Zealand ya. New Zealand ini memang unik ya. Walaupun mayoritas non-Muslim, tetapi berdasarkan hasil jurnal ya, Islamic City Index itu di tahun 2010 dan 2012 itu menjadi negara yang paling Islami dari parameter penerapan keislaman di dalam bernegara gitu ya. Jadi bisa dibayangkan walaupun itu negara non-Muslim, tetapi ternyata pada saat di compare dengan parameter halami di sana seperti itu, sehingga kita bisa melihat sebuah kebaikan yang nyata kalau misalnya kita menjalankan keislaman. Sementara ya apa adanya gitu ya, negara kita mayoritas Muslim, tetapi banyak hal yang belum kita jadikan sebuah dasar-dasar pemikiran atau peradaban Islam itu betul-betul dijalankan dengan baik ya. Walaupun di sana juga tidak semuanya Islami, tetapi banyak hal yang secara fitrah manusia itu dijalankan seperti itu, dan betul-betul dengan disiplin ditegakkan oleh aparat-aparat pemerintahannya seperti itu. Oke, baik. Ya, Nah, Kang Denny karena nanti memang pada saat itu ya baik. Kang Denny. istri saya juga pernah sempat tugas di sana begitu. Oke, kemana ke New Zealand Ya, tadi ya? di New Zealand betul. Ya, Oke, sehingga baik. kita Kang punya Denny, kita mau kedekatan break khusus. sejenak. Ya, silakan. Nanti kita lanjutkan kembali ya terkait dengan program yang masih dalam program di makna.id tadi ya, Kang ya. Ya. Ya, baik juga Mitra Pandawa, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali lagi untuk Anda dan membuka kesempatan untuk Mitra Pandawa semuanya yang ingin bergabung. Tetap bersama kami di 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Mitra Pandawa masih bersama kami di Talk Show Kangen Kumpul MTR bersama saya Nurul Mahindra dan narasumber kita Kang Denny Nur Alam, pegiat MTR Bogor dan merupakan pengusaha dari pemilik makna.id ya, pengusaha traveling with meaning, EL training tour dan trading from farm to table. Oke, tadi kita udah dengerin penuturan dari Kang Denny terkait dengan usaha beliau yang mana tadi ada 6 program ya kalau nggak salah Nurul. Halo Kang Denny. Baik, ada 6 program yang 3-nya terkait dengan luar negeri. Nurul. Baik, 6 program ya tadi ya Kang, benar ya Nurul? Betul. Baik. Jadi 3 di luar negeri, 3 di dalam negeri. Nah, tadi kita udah dengerin yang luar negeri ya, Kang? Ya. Nah, betul. yang selanjutnya dalam negeri nih gimana nih, Kang? Penjelasannya? Ya, untuk yang di luar negeri tadi 3 ya. Turki, yang ke Palestina, Al-Aqsa tentunya, tapi kita sekaligus Mesir dan juga pulang dari Jordan. Yang ketiga negeri New Zealand ya. Menjadi sebuah contoh peradaban Islam yang diterapkan oleh non-Muslim. Walaupun tidak semuanya tentunya. Yang di dalam negeri, ya saya fokus di area yang memang saya kuasai sangat, ya diantaranya lokasi Jawa bagian barat. Ya. Ada 3 program, ya program yang pertama adalah tentunya karena saya tinggal di
lokasi Bogor. Nah, jadi programnya itu adalah Inspiring Bogor West Java. Ya, silakan Mitra Pandawa boleh sekarang ketik di Google makna titik ide ya, makna titik ide, atau di handphonenya tinggal diketik langsung di browsing. Nah, itulah program-program kita ada di situ. Nah, jadi Inspiring Bogor West Java. Nah, intinya menginap di Bogor di Makna Eco Lodge dengan kegiatan kegiatan secara metode experiential learning. Kita akan kupas tuntas tuh apa saja sih insight ya, meaningnya gitu kalau kita melakukan kegiatan panahan, kita berkegiatan berkuda, atau juga kita berenang. Nah, yang paling unik adalah berenangnya di mana? Ya, berenang bisa di mana-mana. Kalau yang kita sarankan, yuk kita berenang langsung di kali ya yang memang melintas di Makna Eco Lodge atau di sungai di depan Makna Eco Lodge. Tetapi kalau yang tidak memungkinkan ya kita di sini ada tentunya kolam renang yang sudah kita jadi partner ya untuk berkegiatan dan melatih kita bagaimana kita bisa berenang untuk minimal kita bisa ngambang di saat terjadi sesuatu yang kurang menyenangkan buat kita gitu ya. Terus juga tentunya dikombinasikan dengan kearifan lokal yang ada ya di Bogor ini. Alhamdulillah di sekitar lokasi kita tentunya sangat berdekatan dengan persawahan, di mana proses buat saudara-saudara kita yang tinggal di perkotaan bercocok tanam, bertani atau berladang itu juga menjadi sesuatu hal yang sangat unik dan jarang mereka temuin. Jadi bagaimana dari farm itu juga akhirnya sampai ke table menjadi nasi, ya, dari mulai disemai, ditanam, terus dibajak dan lain sebagainya, dipanen, ya itu semua bisa kita coba menjadi experience buat kita lakukan. Termasuk juga adanya di sini, di lokasi ini untuk peternakan ya, dari ayam, terus juga sapi, terus juga domba, dan juga ada untuk lebah madu ya. Jadi ada budidaya lebah madu yang itu juga menjadi sebuah sunnah ya, sebagai syifa atau pengobatan ya, kesehatan buat kita semuanya. Nah, itu yang di Inspiring Bogor West Java programnya. Nah, yang kedua adalah program Baduy. Nah, ini bagaimana kita mengunjungi sebuah lokasi ya, saudari yang unik, agak petuah-petuah baiknya yang kita bisa pelajari dengan kesederhanaannya, tetapi juga dia bisa sangat menginspirasi kita ya pada saat seluruh dunia terkena krisis moneter, mereka tetap baik-baik saja begitu dengan kearifan lokal yang mereka jaga, dan juga keunikan hasil karyanya. Kalau kita bicara dari tenunnya, terus yang juga bagaimana mereka membangun rumah yang ternyata itu juga tahan gempa walaupun tidak menggunakan paku ataupun alat-alat yang sifatnya modern seperti itu. Terus juga terkait bagaimana mereka bisa bertahan ya untuk tetap menjaga kesederhanaan, tidak banyak berbicara kalau tidak perlu. Nah, itu banyak hal yang kita bisa gali dari masyarakat atau saudara kita yang berada di Baduy. Itu selain memang keunikan dan juga keindahan pemandangan yang ada di sana. Nah, yang seperti yang saya pakai ini kan juga ikat khas Baduy. Seperti itu. Nah, jadi kalau
kemana-mana saya bawa karena nggak tahu mungkin juga jangan ke Baduy kali ya di Bantennya seperti itu. Dan itulah paket yang terakhir, paket yang terakhir adalah paket 3 provinsi, ya bisa dibilang begitu. Jakarta, Banten, Jawa Barat. Nah ini memang fenomena bersatunya umat di 212 itu juga menjadi sebuah keunikan tersendiri ya, menjadi sebuah objek. Ya, kalau kita bicara Monas ya dulu sebagai monumen nasional, tetapi Monas belakangan setelah 212 tentu juga menginspirasi dunia bahwa Indonesia umat muslimnya bersatu dengan momen itu. Sehingga banyak juga dari negara-negara muslim yang lain penasaran juga di mana sih titiknya bersatunya itu. Nah, di situ kita salah satunya kita kunjungi dari Jakarta dan keunikan Jakarta lainnya, tentunya kita gali juga makna insight-nya, dan kita bergeser ke Banten ya dengan kita bisa bicara dulu juga ada kejayaan Islam ada di sana dan juga keindahan pantainya yang tidak terlalu jauh dari Jakarta, plus pegunungan yang ada di Jawa Barat dari mulai di puncak sampai ke Bandung sendiri. Itu banyak inspirasi yang kita gali di Bandung. Nah, jadi 3 itu juga ya bisa menjadi pilihan buat wisata ya bagi saudara-saudara kita juga yang di Nusantara ya untuk bisa mengunjungi Jakarta, turun di bandara baik di Halim ataupun di Soekarno-Hatta, dan out bisa langsung dari Bandara Hussein Bandung atau kembali lagi ke Jakarta. Nah, itu 3 program yang kita jalankan. Tapi tidak menutup kemungkinan ya karena memang kami juga untuk bisa mengunjungi di seluruh lokasi ya dengan tetap konsepnya sama, traveling with meaning. Nah, setelah ini mungkin saya juga akan menjelaskan lebih dalam lagi terkait detailnya traveling with meaning. Iya, benar-benar traveling with meaning, nggak sekedar jalan-jalan aja gitu ya, Kang? Benar-benar ada makna sangat luar biasa gitu loh untuk pengetahuan, untuk lebih mendalami ilmu agama, mungkin menambah keimanan juga gitu ya, Kang? Iya, pastinya. Karena semua pada akhirnya maknanya kita kaitkan dengan Al-Quran. Jadi semuanya kita kembalikan lagi bahwa ini adalah ciptaan Allah. Dimanapun kita berada adalah merupakan bagian ya yang harus kita ikro, ya kita baca sesuai dengan pesan dari Al-Quran saat pertama kami turun ya ke dunia melalui Rasulullah SAW adalah ikro. Nah, pada dasarnya ikro tidak hanya untuk baca, tapi ikro adalah juga observe, ikro adalah kita syukuri, ya ikro adalah menjadikan sebuah pembelajaran yang berkelanjutan. Ya dimanapun kita berada titiknya kita jadikan bekal. Nah, yang menarik dalam program Traveling with Meaning adalah kita selalu menerapkan 3 hal penting. Ya, pertama purpose, ya tujuannya kita harus jelas nih jalan-jalan ya tadi dari awal. Nah, nggak hanya kita pingin hura-hura saja, kita hanya pingin ya hedon, kita pengen senang-senang ya, tapi kita harus jelas diawali niatnya yang baik ya, niat kita tafakur tadabbur sehingga seluruh perjalanan kita insya Allah jadi ibadah gitu. Apalagi aktivitasnya ya, kalau kita bicara Inspiring Bogor West Java itu udah jelas aktivitas sunnah, sehingga langkah kaki kita saat berjalan dari titik memanah itu juga menjadi bagian dari yang terhitung menjadi pahala. Yang kedua adalah sharing values. Nah, di situ bagaimana kita berbagi nilai-nilai yang dengan konsep atau dengan cara fasilitasi dari experiential learning itu kita deliver dengan cara berdiskusi sehingga peserta itu menemukan sendiri nilai-nilainya dari apa yang kita sudah lakukan aktivitasnya. Nah, disitulah yang akan menjadi lebih menancap di memori, kenang bahwa oh iya ya dengan aktivitas yang tadi kita akhirnya menumbuhkan rasa saling bisa mensupport, saling bisa berbagi, saling
bisa bekerja sama, ya, saling bisa membantu, saling juga bisa kebaikan juga hal-hal lainnya seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah contribution. Nah, di mana kita selalu menginisiasi agar peserta itu juga tergerak untuk berkontribusi di titik di mana kita berkegiatan. Ya, seperti ada program charity-nya. Ya, jadi yang paling sederhana ya kita sarankan dengan program One Man One Book, ada dong pastinya gitu ya di rumah masing-masing, misalnya mitra Pandawa gitu ya, kalau bisa menjadi peserta dari kegiatan Traveling with Meaning, ada dong pasti buku yang sudah kelar dibaca ya, tetapi mungkin akan lebih bermanfaat jika kita berikan ke taman bacaan di mana tempat kita berkegiatan ya. Misalnya di sana ada panti asuhan, di sana ada pondok tafis gitu, atau taman bacaan desa yang memang bukunya masih jarang sementara raknya lumayan lebar. Nah, itu beberapa titik kita temui yang seperti itu, sehingga buku-buku yang kita bawa ya rata-rata akhirnya nggak one juga sih dalam satu orang ya, bisa gitu ya. Jadi bertambah, nggak cuma one book, bahkan kadang-kadang peserta menambahkan, ya udah deh sekalian kita nyumbang beras, ya kita sekalian berbagi makan siang bareng. Mereka kan jarang makan, ya contoh pizza misalnya seperti itu. Kita berkunjung ke lokasi untuk taman tafis atau mungkin pondok pesantren atau juga pondok yatim seperti itu. Kita berbagi makan siang bareng, sesuatu yang mereka jarang makan, bareng-bareng berkegiatan, main bareng-bareng, terus juga sharing cita-cita mereka apa sih, nah kayak gitu-gitu. Nah, itu kita. Nah, hal-hal yang seperti itu akhirnya menumbuhkan sebuah rasa yang tidak ternilai ya buat peserta gitu ya. Mereka rasa syukur khususnya bahwa mereka jauh lebih beruntung di kehidupan sehari-harinya, sehingga mudah-mudahan bisa menginspirasi dan juga meningkatkan kinerja di kehidupan sehari-hari seperti itu. Terus juga yang pasti akan bisa menambah kelelutan hati ya menghadapi kehidupan seperti itu. Jadi 3 hal itu, dari mulai purpose yang jelas, yang kedua adanya values yang kita bagikan, dan ketiga adanya contribution yang kita sharing buat masyarakat sekitar di lokal. Begitu, Mbak Nur. Baik, Kang Denny. Bisa dibilang nih, Kang Denny ini merupakan seorang pengusaha yang membangun usahanya, menjalankan usahanya itu sekalian berdakwah ya. Kalau menurut Nurul sih bisa dibilang begitu nih ya, Kang. Iya, ya begitulah. Jadi sebenarnya itu pilihan kami gitu, pada akhirnya masuk ke usia yang juga kita berkaca ke usia Rasul ya, pada saat itu menerima wahyu di usia 40 tahun, ya saya kelahiran tahun 76, ya berarti 40 tahunnya itu sekitar ya 3-4 tahun yang lalu lah ya, seperti itu. Sehingga disitulah turning point kita bahwa apapun kita kayaknya harus kita kaitkan dengan bagaimana bekal kita saat nanti menghadap Allah pada waktunya nanti, seperti itu. Jadi ya inilah dakwah, dan Allah sudah kodok kehidupan saya ada di dunia pariwisata dengan aktivitas seperti ini, ya disitulah kita jadikan jalan dakwah. Nah, yang belum saya jelasin yang terakhir tuh, yang trading. Kang Denny? Iya, trading. Trading from farm to table tadi, Bang, Kang? Ya. Kaitan yang itu ya sebenarnya terjadi karena pandemi ya, seperti itu. Fokus utama memang di makna.id adalah training dan tour organizer. Tetapi akhirnya di masa pandemi tentunya semua tahu bahwa kegiatan-kegiatan seperti itu tertunda ya, tidak berjalan dengan semestinya. Nah, sehingga akhirnya kita bertemu dengan sebuah aktivitas yang ada di sekitar kita, yaitu peternakan yang sudah
mempunyai produk yang sangat luar biasa, yaitu makanan olah sampai matang ya di dalam kala yang bisa bertahan sampai lebih dari 2 tahun masa daluarsanya dengan sudah siap ekspor. Nah, di akhirnya kita bergeser ya untuk juga mengembangkan usaha ya, ikut maju memasarkan hasil ya yang sudah siap to table. Jadi from farm to table seperti itu. Yang sudah siap dimakan, ya tinggal dihangatkan dalam olahan dari ternak domba maupun sapi. Jadi ada yang rendang, ada yang gulai, ada yang kari dan sebagainya seperti itu. Alhamdulillah penjajakannya dari mulai sekarang sudah tidak hanya yang di Indonesia, kita coba juga pasar melalui hub di Turki seperti itu. Pelan-pelan sekarang lagi diobservasi di market validasi di Istanbul seperti itu. Oke, baik. Nah, jadi nih Kang Denny ini nggak cuman di dunia pariwisata aja tadi ya, traveling with meaning, tapi juga ternyata bisa dibilang makanan kaleng ya, Kang ya? Ya, Pengalengan betul. daging domba dan Kaleng. daging sapi ya. Dan itu Dan merupakan sekarang sebenarnya terbuka juga kaitannya setelah kita juga menjajaki perdagangan ya antara Turki dan Indonesia. Ya, alhamdulillah sempat berkunjung juga 1 bulan di sana, November Desember kemarin 2020. Ya, kita sepakat bahwa akan mengembangkan banyak kerjasama bagaimana produk-produk Indonesia bisa terpasarkan ke Eropa, Afrika, dan sekitarnya melalui Turki, dan juga kebalikan gitu ya, produk-produk dari Turki yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia juga bisa kita trading, kita bawa untuk diperjualkan di sini gitu, sehingga proses trading di antara 2 negara muslim yang insya Allah menjadi poros penggerak kembalinya peradaban Islam insya Allah. Oke, baik, luar biasa sekali nih. Kayaknya kalau kita ngobrol lebih jauh lagi nih bersama Kang Denny 1 jam nggak cukup nih, Kang. Oh gitu ya, iya. Boleh Karena aja udah nanti mau 1 diatur jam lagi nih, sebentar waktunya. lagi beberapa menit lagi udah mau jam 10 aja. Oke, baik. Kang Denny terakhir nih Nggak terasa. untuk mitra Pandawa semuanya yang lagi dengerin, yang lagi nonton live di Facebook juga nih. Dari Kang Denny Nur Alam. Nah, apa nih yang ingin Kang Denny sampaikan? Baik, sebagai penutup buat mitra Pandawa semua, sahabat-sahabat surga masyarakat tanpa riba se-Indonesia dan juga rekan-rekan sahabat makna, ya pesan saya adalah kita syukuri ya takdir Allah, kodoknya Allah dengan profesi kita yang sudah sampai ke titik sekarang, ya apapun profesinya, ya dengan cara kita berdakwah untuk mendekatkan diri kepada Allah, juga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama di profesi kita masing-masing. Ya, saya beserta keluarga, istri, kita memilih jalan rewriting sama retelling. Istri saya sebagai penulis, dia menulis. Jadi semua yang di sosial media, di website, artikel, segala macam silakan mitra Pandawa, sahabat surga MTR juga bisa kunjungi. Di situ artikel yang ditulis oleh istri saya karena dia memang penulis. Sementara saya memilih jalan retelling dengan menyampaikan melalui program-program kegiatan, kita lakukan experience-nya langsung, kita inspirasikan dengan gali nilai bersama-sama, dan itu saya yakin semua bisa ya dengan masing-masing profesinya. Yang menjadi guru, jadilah guru juga sekaligus berdakwah, yang jadi penyiar sekaligus juga penyiar sebagai bagian dari dakwah, yang jadi wartawan juga begitu, yang jadi mungkin pembalap ataupun olahragawan bagaimana berdakwah dengan caranya, fansnya juga akhirnya terinspirasi untuk taat ya. Dan itu pesan terakhir kita, bahwa
kita semua bisa berdakwah, dan dakwah itu adalah sebuah kewajiban kita semua. Baik. Gitu Mbak Itu Nurul. saja Kang. Minta doanya. Terakhir minta doanya supaya kita bisa semua istiqomah di jalan ini. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak atas waktu dan inspirasinya nih dari Kang Denny Nur Alam, pegiat MTR Bogor. Semoga lancar usahanya ya Kang. Amin, amin. Terima kasih. Ya, Ya, juga sama-sama buat salut Pandawa semuanya juga semakin jaya di udara. Amin, amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Juga terima kasih banyak Nurul ucapkan untuk mitra Pandawa semuanya yang sudah bersama kami di Talkshow Kangen Kumpul MTR kali ini. Jangan lupa ikuti Talkshow Kangen Kumpul MTR edisi selanjutnya setiap Sabtu pukul 9 pagi. Saya Nurul Mahindra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.